Mengapa orang baik belum tentu masuk surga? Kalau orang baik itu bukan orang yang percaya Yesus, maka bukan hanya dia belum tentu masuk surga, tapi dia pasti tidak masuk surga, dan sebaliknya dia pasti masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Rahim C ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali akan menanggapi Pendeta Ezra Alfred Soru ya. Entah kenapa belakangan ini saya sangat suka menanggapi jawaban-jawaban dari Pendeta Ezra Soru, di mana saya lihat ya bahwa penanya-penanya atau jemaat-jemaat Ezra Soru ini ternyata adalah jemaat-jemaat yang kritis, orang-orang yang kritis. Dan pertanyaan-pertanyaan mereka itu adalah pertanyaan yang sangat bagus, karena itu adalah keraguan kepada iman kekristenan. Teman-teman yang ada di Kristen yang menanyakan kepada Ezra Soru itu sudah mulai menggunakan akalnya. Karena kalau mereka sudah mulai menanyakan pertanyaan kritis, artinya mereka sudah mulai melihat bahwa ada sesuatu ini. Ya, ada sesuatu di dalam kitab suci mereka yang menurut mereka ini nggak sesuai dengan akal mereka. Itulah mereka tanyakan. Sudah mulai ada keraguan. Tetapi Ezra Soru sebagai seorang gembala tentu saja tidak mau domba-dombanya, jemaat-jemaatnya pindah. Baik itu pindah menjadi manusia ataupun pindah ke peternakan yang lain, mencari gembala yang lain. Rugi dong dia. Udah capek ternak-ternak, tiba-tiba dombanya dicuri. Nggak mungkin mau kan seperti itu. Kalau kita menggunakan istilah-istilah yang sering dipakai oleh teman-teman kita sebelah. Karena di sebelah itu sangat sering kan, saling mencuri domba. Pindah dombanya dari sini, pindah ke tempat yang lain. Pindah kolam, bahkan. Ada istilah pindah kolam, kan seperti itu. Jadi Ezra Soru mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaatnya, supaya jemaatnya ini kembali yakin dengan iman kekristenan. Tetapi di sini kita memberikan bantahan dan juga jawaban yang berbeda dengan tujuan apa? Semoga video yang kita buat ini didengarkan oleh jemaat-jemaat Pak Ezra Soru. Didengarkan oleh teman-teman kita di luar sana yang mungkin di otak mereka juga terpikir pertanyaan tersebut. Mereka sudah mulai penasaran juga dengan hal-hal yang menurut mereka kontroversi, dan mereka mendapatkan jawaban yang saya rasa tidak akan memuaskan mereka, sehingga kita coba bantu. Kita coba bantu memberikan data dari perspektif yang berbeda, dan semoga ini bisa merangsang akal teman-teman kita untuk mereview ulang dan mencari kebenaran. Nah, jadi saya lagi sangat bahagia ya untuk mereview dan menanggapi video-video jawaban Ezra Soru. Jadi tujuan kita adalah memberikan perspektif yang berbeda, supaya teman-teman yang ada di sebelah ini bisa mencoba menggunakan data-data yang kita berikan untuk mereview kembali. Ya, mereview kembali kepercayaan kalian, iman kalian. Oke, coba kita dengarkan dulu. Apa sih yang mau kita bahas hari ini ya? Jadi ini ada pertanyaan dari jemaatnya, mengapa orang Kristen ya itu pasti masuk surga kan gitu. Sedangkan orang non-Kristen atau yang tidak percaya Yesus, walaupun dia sangat baik, mengapa dia belum tentu masuk surga? Ya, mengapa? Jadi ini masalah masuk surga. Dan ini adalah fundamental sekali. Berkali-kali saya ingatkan kan, bahwa dalam hidup ini yang perlu kita ketahui itu apa? Yang pertama, siapa Tuhan kita? Yang paling penting itu dulu. Siapa Tuhan kita? Yang kedua, kenapa Tuhan menciptakan kita? Untuk apa kita diciptakan? Kalau toh nanti juga akan mati. Untuk apa kan gitu? Terus yang ketiga, setelah kita mati, kita kemana? Kemana kita setelah mati? Rupanya ada yang namanya jannah dan neraka. Kenapa orang bisa masuk jannah? Kenapa orang bisa masuk neraka? Ini yang perlu kita pelajari. Kenapa? Bagaimana cara supaya masuk ke jannah? Nah, itu yang ketiga.
Tujuan kita berikutnya. Selebihnya itu nggak penting. Ya. Selebihnya itu nggak penting. Kamu mau berapa kaya, punya berapa rumah, seberapa jago kamu dalam olahraga, seberapa jago kamu dalam mendirikan perusahaan, mengelola perusahaan, nggak ada penting. 3 hal ini yang paling penting diketahui oleh manusia. Karena ujungnya kita tinggalin semua kok. Kekayaan kamu, pangkat kamu, harta benda kamu, semua yang kamu miliki akan ditinggalkan. Jadi yang paling penting 3 hal ini. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang sangat bagus. Dikatakan mengapa orang baik belum tentu masuk surga. Dan bagaimana pandangan kekristenan mengenai cara masuk surga. Ini adalah fundamental yang paling dasar dalam beriman. Coba kita dengarkan bagaimana jawaban Esra Soru. Apakah jawabannya mantap? Ataukah kembali membuat orang-orang menjadi makin ragu? Coba kita dengarkan jawaban Esra Soru. Shalom Bapak Pendeta, mengapa orang baik belum tentu masuk surga? Mohon jawabannya Pak Pendeta. Mengapa orang baik belum tentu masuk surga? Kalau orang baik itu bukan orang yang percaya Yesus, maka bukan hanya dia belum tentu masuk surga, tapi dia pasti tidak masuk surga, dan sebaliknya dia pasti masuk neraka. Mengapa? Karena semua orang ini adalah orang berdosa. Dan untuk masuk ke neraka itu dosa satu saja itu sudah cukup membawa orang ke neraka. Nah, ada orang baik. Nah, orang itu baik, tapi pertanyaannya orang baik itu punya dosa atau tidak? Dia boleh baik setinggi langit, tapi kalau dia ada satu dosa, maka dia pasti akan masuk neraka, dia tidak mungkin masuk surga. Nah, kalau kita harus baik baru masuk surga, sebaik apa? Tuhan itu menuntut kesempurnaan. Karena itu, begitu kebaikannya tidak sempurna, maka orang itu tidak mungkin masuk ke surga. Ya, karena itulah maka Yesus perlu datang jadi juru selamat. Nah, setelah dia jadi juru selamat, mati menebus kita di atas kayu salib. Nah, setelah itu orang yang percaya kepada dia diselamatkan bukan karena dia berbuat baik, tapi karena dia beriman kepada Yesus. Perbuatan baik Kristuslah, amal kita itu tidak ada arti kalau tidak ada perbuatan baik Kristus. Kebenaran Kristuslah yang diberlakukan kepada kita sehingga akhirnya kita menjadi orang benar atau dianggap sebagai orang benar di mata Tuhan. Itulah yang disebut sebagai pembenaran kita, justification by faith. Jadi mengapa orang baik belum tentu masuk surga? Ya bukan dia tidak percaya Yesus, ya pasti tidak masuk surga. Tapi setelah dia percaya Yesus, dia lalu berbuat baik. Nah, maka dia akan masuk surga bukan karena berbuat baiknya, tapi karena berimannya orang baik itu masuk surga. Upah bagi kebaikannya akan dia terima, yaitu dia mendapatkan pahala-pahala di surga atau upah di surga. Masuk surganya itu bukan pahala, bukan upah, tapi hanya iman anugerah Tuhan saja, pemberian Tuhan secara cuma-cuma, secara gratis bagi kita. Ya, tapi kalau kita rajin berbuat baik setelah kita percaya, maka kita akan mendapatkan upah di surga. Upahmu besar di surga. Teman-teman sudah dengar ya, itulah jawaban Esra Soru. Dan saya sangat miris sebenarnya. Cukup sangat miris dengan jawaban tersebut. Dan memang ini adalah jawaban yang sering sekali kita dapati dari teman-teman kita sebelah. Dan walaupun nanti ada yang berbeda-beda masalah siapa yang masuk surga ya. Ada yang bilang, oh saya oneness, saya yang masuk surga. Tritunggal, Unitarian, yang di luar-luar itu masuk neraka gitu kan. Nah, terus ada juga yang Tritunggal sendiri mengatakan Tritunggal juga masuk neraka. Contohnya Bu Darni dari Advent. Ya, Advent. Bukan Vivo, bukan Oppo ya. Dari Advent. Advent mengatakan bahwa orang yang tidak memelihara hari Sabat, yang tidak sembahyang pada hari Sabat, terus tidak yang makan babi jadinya. Orang-orang yang makan babi masuk neraka. Hanya orang Advent yang masuk surga. Padahal mereka sama-sama Trinitas. Bagi orang Advent, Trinitas yang lain masuk neraka. Karena mereka tidak mengkultuskan, tidak menguduskan hari Sabat. Yang kedua, orang-orang Trinitas yang lain makan babi. Mereka memakan hal-hal yang haram. Jadi, sesama mereka aja seperti itu. Masalah masuk neraka ini. Itulah bedanya dengan Islam ya. Kalau kita clear, selama kamu mempercayai la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kamu pasti masuk surga. Pasti. Ya.
Hanya masalah waktu. Ada yang mungkin 10 tahun disiksa di neraka, ada yang mungkin sampai puluhan ribu, bahkan ribuan tahun di neraka. Jadi yang membedakan kita hanya di situ. Ya, tapi kita punya pengharapan akan surga. Itu yang membedakan kita. Esra Soru memulai ya, jawabannya dengan mengatakan orang baik, tetapi tidak percaya sama Yesus, itu pasti, ya, pasti tidak akan masuk surga dan pasti masuk neraka. Jadi orang baik di agama Kristen itu pasti masuk neraka kalau dia tidak percaya dengan Yesus. Yang jadi masalah percaya Yesus sebagai apa? Harusnya Esra Soru bisa menjelaskan percaya Yesus sebagai apa, kan gitu. Kalau Unitarian percaya Yesus sebagai utusan, masuk surga nggak? Kalau orang Oneness percaya Yesus sebagai Bapa itu sendiri, masuk surga nggak? Nah, itu yang harusnya Anda bahas juga. Jangan cuma jawab sekedar gitu, itu nggak bisa memuaskan jemaat Anda. Nanti jemaat Anda makin ragu dan makin bingung. Gunakan waktu Anda untuk menjelaskan. Nanti kalau nggak disuruh jelaskan, entah apa-apa aja dia bilangnya. Pas giliran kita nggak butuh penjelasan, dia jelasin panjang lebar entah kemana-mana, mutar. Tapi waktu kita tanya, begitu ada orang yang kritis bertanya, malah jawabannya singkat seperti itu. Percaya Yesus sebagai apa? Ini yang harus Bapak jelaskan, gitu kan. Kalau cuma percaya Yesus, umat Muslim juga percaya Yesus. Percaya Yesus sebagai utusan Allah, seperti yang Yesus sampaikan. Terus Esra Soru mengatakan, kalaupun ada orang baik, ada orang yang perbuatannya sangat baik, apakah dia seumur hidup baik atau pernah melakukan satu dosa? Kalau kita umat Muslim ya, kita yakin bahwa manusia itu pasti pernah buat dosa. Namanya juga manusia, tempat salah. Kan begitu. Manusia itu tempatnya salah kok. Yang penting kita bertobat. Yang penting kita menyadari kesalahan kita. Tapi menurut Esra Soru, orang sebaik apapun pasti pernah buat satu dosa, dan satu dosa itu membuat dia masuk neraka. Jadi semua kebaikan dia tidak ada nilainya. Ya. Tidak ada nilai dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia dalam kacamata Kristen, menurut Esra Soru. Satu dosa saja sudah cukup untuk mengantarkan Anda masuk ke neraka. Satu dosa saja. Kalau Bang Alek dulu ngomongnya, kalian seumur hidup buat baik, ya, seumur hidup bantuin orang, suka beramal, ngomongnya sopan, tidak pernah kasar, ya. Tetapi pernah karena sedang tergiur dengan sebuah kerupuk, Anda ambil kerupuk, Anda makan kerupuk orang. Artinya Anda curi kerupuk orang. Itu Anda auto masuk neraka. Auto masuk neraka. Kan lucu. Di mana keadilan Tuhannya kalau seperti itu? Coba teman-teman renungkan. Di mana keadilan Tuhannya? Apa ganjalan bagi orang-orang baik yang tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat? Apa ganjalannya? Bisa nggak teman-teman Kristen jelasin? Karena selama ini, dari hasil diskusi kita, dibilang nggak ada gunanya. Orang baik yang tidak percaya Yesus, semua sia-sia. Menurut Esra Soru, sia-sia juga. Jadi apa ganjalannya? Bukankah Tuhan Maha Adil? Halo? Kalau kalian tanya kepada umat Muslim, semua umat Muslim akan menjawab. Masuk surga, memang harus percaya kepada Allah. Tidak boleh mensekutukan Allah. Anda menyembah kepada di luar Allah, itu sudah dosa yang tidak terampuni. Anda buat baik pun, ya tetap masuk neraka. Anda kafir, tetapi Anda baik, Anda masuk neraka. Terus apa ganjalannya? Kan begitu, sama seperti tadi kita nanya ke Kristen. Kalau di Islam, Anda baik, Anda suka membantu orang lain, maka Allah balas. Allah balas, tenang. Allah Maha Adil. Orang-orang yang suka berbuat baik, berbuat kebaikan, membantu orang, tetapi dia kafir, ya, Allah akan berikan rezeki yang luar biasa. Allah akan balas di dunia. Usahanya lancar, kekayaan.
dan segala hal yang bisa Allah berikan. Termasuk apa? Kesempatan dia untuk mendapatkan hidayah. Itu hadiah yang paling luar biasa. Oh, orang ini baik sekali. Ya, orang ini suka membantu orang. Maka Allah berikan kesempatan orang tersebut untuk mendapatkan hidayah. Diberikan pintu hidayah di depan muka dia. Cuman kan kembali ke orangnya. Mau nggak dia melangkah atau tidak? Kan gitu. Pintu sudah di depan kamu, tapi kalau kamu tidak melangkah, nggak bisa juga. Makanan sudah di depan mata kamu nih. Tinggal kamu ambil, masukin ke mulut. Tapi kalau kamu tidak mau ambil, tidak mau kamu masukkan ke mulut, ya tidak bisa kamu makan juga. Kan nggak mungkin. Makan itu kamu liatin saja. Kan nggak bisa. Jadi Allah berikan kesempatan orang-orang baik mendapatkan hidayah, walaupun banyak juga yang tidak mengambilnya dan tidak berani melangkah. Tetapi Allah berikan hadiah yang lain, yaitu mereka mendapatkan kemudahan saat di dunia. Itulah banyak ya umat muslim selalu bilang gini, loh ini Allah gimana sih? Itu orang-orang kafir, kok gampang sekali rezekinya? Saya taat, ya, saya sholat nggak pernah telat, ya, jangankan nggak sholat, telat pun enggak. Tetapi kenapa rezeki saya kalah sama orang kafir, kan gitu? Ya orang kafirnya suka bantu orang kafirnya baik, Allah balas langsung. Sedangkan pembalasan kita di akhirat, yang diberikan di dunia kecil, rewardnya lebih banyak di akhirat. Jadi jangan terkejut kalau kita melihat orang-orang kafir itu punya rezeki luar biasa. Karena itu yang sudah disampaikan, pembalasan mereka di dunia. Jadi umat muslim itu adil. Allahnya adil. Itu bedanya. Terus dikatakan, makanya Yesus perlu datang untuk menjadi juru selamat. Maka setelah itu orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, maka orang tersebut akan masuk surga. Jadi bukan karena dia buat baik, tapi karena dia percaya Yesus, maka dia masuk surga. Terus orang-orang bertanya kan kepada Kristen, bagaimana nasib orang-orang yang hidup sebelum Yesus? Bukankah kita memprediksi Adam, yaitu hidup 6.000 tahun yang lalu, artinya sebelum Yesus ada, sudah ada manusia 4.000 tahun ke belakang. Bagaimana nasib mereka? Mereka tidak percaya dengan Yesus. Bukankah tidak adil kalau mereka harus binasa karena mereka nggak kenal dengan Yesus? Mereka atau oten-oten pasti bilang, Yesus Alfa Omega. Abraham percaya Yesus, Musa percaya Yesus. Yang paling lawak adalah ada beberapa pendeta ya, itu membuat saya terkejut. Mereka mengatakan bahwa Musa percaya dengan Yesus. Saya sampai bingung gitu. Hah? Gimana ceritanya Musa bisa percaya dengan Yesus? Ketemu saja tidak gitu kan? Terus dia bilang, ketemu, bla 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 gitu kan? Saat Yesus ke gunung dengan murid-muridnya, ada beberapa murid. Di situ ada Simon Petrus, ada Yohanes gitu kan, ada Yakobus. Terus mereka melihat Yesus berbicara dengan Elia dan Musa. Artinya Musa kenal dengan Yesus. Artinya Musa percaya dengan Yesus. Waduh, ayat itu pula dibawa. Padahal kita aja bingung. Bukankah Musa sudah mati? Kalau Elia oke lah nggak mati di surga dia. Musa udah mati. Dan bagaimana mereka tahu itu Musa? Kenal memangnya mereka sama Musa. Itu aja membuat kita bingung. Tapi namanya teman-teman kita sebelah ya, itu memang jago untuk menjawab. Semua bisa dia jawab. Semua bisa mereka jawab. Luar biasa memang ya. Jadi dibilang Abraham percaya Yesus, Nuh percaya Yesus, semua percaya Yesus. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat ya, kan dibilang sama teman-teman Kristen gini. Mereka selalu bilang, Tuhan itu wajib menggenapi apa yang dia buat. Itulah kenapa manusia itu pasti binasa. Karena Adam sudah melakukan satu dosa yang membuat dia itu tidak abadi lagi. Karena sebelum dosa melekat kepada Adam, Adam itu abadi. Karena Adam berbuat dosa, maka dosa tersebut mengikuti Adam sampai dengan keturunannya. Itulah di kekristenan mengenal namanya dosa waris.
Dan menurut teman-teman Kristen, Tuhan itu nggak bisa main cabut gitu saja, kan gitu. Kadang dalam diskusi ada penanya Muslim ngomong gini, kok ribet banget Tuhannya? Kalau mau maafkan manusia, ya maafkan saja. Kenapa harus ada anaknya diturunkan, ditumbalkan untuk mati, menebus dosa manusia? Terus teman-teman Kristen bilangnya gini, ya. Mereka bilang, oh nggak bisa gitu dong. Namanya Tuhan sudah membuat hukum, ya. Sudah ada yang namanya dosa waris itu. Setiap dosa harus ada penebusan. Itulah kenapa zaman dulu ya ada tebusan dengan menggunakan hewan, kan begitu. Mempersembahkan hewan. Harus ada darah yang tercurah untuk penebusan. Jadi setiap ada penebusan itu wajib ada darah. Kalau dulu darah hewan, maka ini diganti dengan darah Yesus, cukup sekali untuk selamanya. Itu kan klaim dari teman Kristen. Dia bilang hukum itu wajib digenapi oleh Tuhan. Tuhan nggak boleh suka-suka semena-mena main cabut gitu aja, nggak bisa. Harus ada penebusan. Ya. Saya nggak tahu kenapa harus gitu. Mungkin takut setan marah ya. Jadi kalau Tuhan main sembarangan cabut dosa manusia, dengan mengatakan dosa kalian sudah hilang semua, maka setan akan komplain. Wah, mana boleh curang gitu Tuhan. Kau yang buat aturan, kau yang curangi gitu kan. Apakah setan seperti itu? Saya juga nggak tahu. Ya, saya tidak tahu. Tetapi itulah yang teman-teman kita sebelah imani dan sering kita dengarkan. Sering kita dengarkan ya, alasannya seperti itu. Mereka mengatakan upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Karena kesalahan Adam, anak cucunya, keturunannya semua akan merasakan yang namanya maut atau kematian. Hanya dengan percaya Yesus, maka maut itu dikalahkan. Terus kita tanya, buktinya setelah Yesus disalib, orang-orang yang percaya sama Yesus tetap mati. Tetap mati di dunia kan? Apa bedanya? Apa bedanya? Terus mereka bilang, bedanya adalah kalau yang percaya Yesus tidak binasa, dapat hidup kekal. Loh, itu kan nanti, memangnya udah ada yang lihat orang hidup kekal setelah percaya Yesus? Nggak ada kan? Itu kan iman. Kita tanya, itu kan iman. Terus Abraham memangnya nggak masuk surga? Oh, mereka percaya Yesus, kan bolak-balik lagi. Ya, upah dosa adalah maut. Apakah seperti itu? Apakah klaim teman-teman Kristen bahwa memang harus ada Yesus ya, yang lahir ke dunia untuk menebus dosa? Mari kita cek. Ya, mari kita cek apakah ada orang yang berhasil selamat dari maut. Apakah ada? Coba teman-teman flashback. Ada nggak kira-kira yang bisa mengalahkan maut ini? Mengalahkan kematian? Ada nggak? Terus orang bilang, oh Yesus, nggak ada yang lain. Nenekmu kiper. Sudah ada Henok dan Elia. Ini teman-teman harus nonton dan dengarkan baik-baik ya. Sudah ada manusia sebelumnya yang namanya Henok dan Elia yang berhasil mengalahkan maut. Mereka dua tidak mati, teman-teman. Mereka masuk surga. Betul tidak? Mereka langsung masuk surga tanpa mengalami kematian. Artinya mereka berhasil mengalahkan maut. Kalau kalian menggunakan standar maut adalah kematian. Terus teman-teman Kristen bilang, loh itu kan atas izin Tuhan. Iya, benar. Atas izin Tuhan, Elia dan Henok tidak mengalami kematian. Dia langsung masuk surga. Artinya Tuhan bisa mengangkat manusia-manusia langsung masuk surga tanpa mengalami kematian. Betul tidak? Kenapa Tuhan nggak angkat semua manusia masuk ke surga aja tanpa mengalami kematian? Toh Tuhannya sanggup kok. Atau kalian mau bilang, oh Tuhan nggak sanggup, Tuhan cuma bisa masukin ke surga satu orang doang. Dalam 1000 tahun cuma bisa satu, atau dalam 100 tahun cuma bisa satu. Nenekmu kiper. Itu Tuhannya lemah kali kalau gitu. Tuhannya lemah. Dan kalau memang kuotanya cuma boleh dikit, kenapa nggak dari zaman dulu aja? Zaman mungkin cucunya Adam atau cicitnya Adam, manusianya belum begitu banyak. Angkat aja semua ke surga, selesai. Selesai. Angkat seperti Henok dan Elia. Maka tidak ada Tuhan yang perlu mengirimkan anaknya untuk ditebus, untuk menjadi korban. Ya, untuk menjadi korban bagi manusia yang lain.
Selesai. Ngapain repot-repot kan gitu. Pertama kita tanya, kenapa nggak langsung dimaafkan kalau Tuhan mau maafkan? Dibilang, oh nggak bisa karena sudah ketentuannya. Tapi begitu kita lihat ternyata Elia dan Henok bisa kok. Bisa kok diselamatkan tanpa harus ada penebusan. Ayo, gimana? Coba ngarang lagi ya. Jadi apapun jawaban dari kalian, kalian akan ketampol dengan fakta sejarah yang ada di Bible kalian sendiri. Ya. Kalian akan ketampol dengan ayat Bible sendiri kok. Ada cerita-cerita seperti ini yang akan melawan argumen-argumen kalian. Saya kadang kasihan nih melihat teman-teman yang kadang-kadang kebingungan ya. Oh jadi kalau begitu yang mana yang benar gitu kan? Yang mana yang benar? Yang benar itu adalah lepaskanlah doktrin itu. Lepaskanlah semua pengajaran yang menurut kalian ini kontradiksi. Beranilah mengambil satu perubahan ya. Satu perubahan besar dalam hidup Anda, yaitu melangkah penjemput hidayah. Memang berat teman-teman. Saya kadang pikir ya, jujur kalau saya pikir kadang, saya masih nggak nyangka kalau saya itu mualaf. Saya nggak nyangka kalau saya itu berani untuk menjadi seorang muslim. Suatu agama yang nggak pernah terbayang zaman dulu ya. Bahkan di lingkungan saya, circle saya, itu sesuatu yang, istilahnya Islam itu sesuatu yang, ya, akan sangat selalu menjadi buah bibir gitu. Akan selalu dianggap remeh oleh circle saya gitu. Tapi nggak nyangka, ternyata saya melangkah. Jadi, bagi teman-teman yang ada di luar sana, memang berat mengambil perubahan itu, tetapi kita ingat, ya, harus kalian camkan baik-baik bahwa hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu sebelum kita diadili. Ya, hanya masalah waktu. Untuk apa pertahankan gengsi, pertahankan zona nyaman kalian. Ya, kalian mungkin sudah nyaman dengan keluarga, teman, circle kalian, semua yang kalian dapatkan. Menjadi seorang muslim terlalu beresiko. Tapi ingat, ya ingat teman-teman, yang mau kita cari ini akhirat loh, bukan dunia. Bukan dunia teman-teman. Jadi cobalah renungkan kembali. Coba kalian tanyalah kepada pendeta kalian konsep keadilan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di mana keadilan Tuhan kalau orang yang baik, orang yang suka membantu orang lain, tapi dia nggak dapat reward apapun. Tidak ada. Ya, tidak ada yang dia dapatkan. Apakah itu keadilan? Ya, di mana keadilannya? Terus yang kedua, kalau toh ternyata Tuhan bisa langsung memasukkan manusia ke surga seperti yang dia lakukan kepada Elia dan Henok, kenapa nggak dilakukan kepada semua manusia? Kenapa harus ada yang jadi tumbal kan gitu? Coba dipikirkan. Ya, coba pikirkan. Kalau ada yang gampang, kenapa harus dibuat ribet? Kan seperti itu. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan dan saya jawab atas video Esra Soru. Semoga apa yang saya utarakan ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian semua yang menonton. Ya, karena di sini kita benar-benar ya sangat sayang dengan kalian. Karena sangat sayangnya kepada kalian, kita capek-capek nih ngoceh seperti ini untuk menjelaskan. Belum lagi resiko yang harus kita hadapi. Kita ngomong seperti ini resiko loh. Karena dianggap ini merusak periuk orang. Saya itu paling dibenci karena dianggap suka mengganggu periuk orang. Membuat pendapatan orang jadi hilang. Contoh Wak Donat. Selama ini enak aja kan? Nipu dengan mengatasnamakan anak yatim. Terus saya bongkar. Ngamuk dia kan? Yang sebelumnya tiap hari bisa dapat sekian, tiap bulan bisa panen uang sekian, tiba-tiba hilang. Ngamuk. Begitu juga dengan saya ngomong seperti ini. Ini membuat pemuka agamanya jadi nggak punya muka. Jadi akan kehilangan jemaatnya, akan kehilangan pendukung donaturnya gitu. Nah, tentu saja mereka akan marah dan memberikan serangan balasan ya. Nggak mungkin dia biarkan saja kan. Pasti dia akan berikan serangan balasan. Ya, ini memang resiko. Ini memang beresiko dan kita tahu
atas konsekuensi itu, tapi tetap kita lakukan karena apa? Karena rasa sayang kita kepada kalian. Ya, karena besarnya rasa cinta kita kepada kalian, maka kita melakukan counter dan juga membuat video seperti ini untuk meluruskan dan membuat kalian berpikir, membuat kalian merenungkan ya keimanan kalian dan kemana kalian akan pergi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Dan buat teman-teman ya, saya minta tolong doanya. Besok kita harus menghadiri dan menghadapi sidang lagi. Ya, sidang atas ya fitnahan lah kalau saya bilang ya. Fitnahan dari para Polikarpus yang terus mencoba untuk mencelakai saya. Mohon dukungannya, dan bagi teman-teman yang punya kelebihan rezeki dan ingin membantu perjuangan yang kami lakukan, silakan disalurkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ya. Makasih buat semuanya.